Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita berada di part ke-10. Temui rekan YouTube Anda di sini. Oke, sebelum kita mulai kepada kita punya shout out 20 channel kawan-kawan, saya akan beri kamu 2 extra special channel di ujung nanti. Pastikan kamu menonton dari awal sehingga habis saya punya video, dan saya akan letakkan semua detail di sebelah sini. First kita bermula dengan channel yang pertama, Shikin Official. Shikin Official ini channel yang agak lama sudah dengan saya, dari awal saya berkarya. Saya rasa dari 200 subscriber saya ke 100 lebih dia sudah dengan saya. Jadi di special edition nih maybe yang terakhir untuk shout out video saya, sebab mungkin saya akan fokus pada video lain, tapi kalau ada permintaan lagi saya akan meneruskan juga shout out untuk channel-channel kawan-kawan. Niat saya untuk shout out bukanlah untuk orang bilang berbangga diri, bukannya guys, sebab saya pernah berada di 100 subscriber, 200 subscriber dan sangat-sangat susah. Dan I wish pada masa saya di bawah 500 subscriber itu, saya sangat berharap kalau masa itu ada orang buat konten yang macam yang saya buat, supaya senang cari kawan. Pada masa itu belum pandai lagi kan macam mau cari kawan. Kali ini saya buat video di dapur, sebab di ruang tamu dan di bilik ada anak-anak tidur, ada suami tidur, jadi saya agak tidak selesa buat video di sana, nanti bising ruang terbangun. Menurut saya apa saja konten kita, yang penting kita selesa dengan konten kita, tidak ada hal bagi saya. Walaupun ada 10.000 orang buat konten yang sama, berbalik juga kepada rezeki dan berbalik kepada kawan-kawan kita sama ada berkualitas atau tidak. Kalau macam kamu, saya percaya kamu sentiasa sokong saya, seperti mana juga saya sentiasa sokong kamu, dan saya tidak pernah orang bilang tonton video kamu tidak sampai menit yang betul. Dan kadang-kadang ada juga antara kamu yang masuk spam kamu punya komen, tapi saya yakin saya pun ada masuk spam komen di tempat kamu, sebab sekarang nih spam komen tuh lain macam dia punya bacaan. Walaupun kau sudah habis tengok pun dia masih masuk di spam. Saya pun tidak paham kenapa, padahal saya sudah excited tuh komen, tiba-tiba komen tuh hilang. Mungkin masuk spam lah itu. Oke, kita pergi kepada channel kedua, yaitu Marilyn May Arts. Dia banyak buat arts lah nih kalau begini kan, sebab arts dia bilang. Oke, kita pergi kepada channel ketiga, Aina Homelicious World, masak-masak. Pada channel yang keempat, kita pergi ke channel yang keempat, BD81. Channel kelima, Rosla Family. Yang keenam, MSS Carol. Yang ketujuh, Adizio Channel. Yang ke-8, Red Bean 88. Nomor 9, Mazuki Harun. Nomor 10, IJRS Channel. Itu dia kawan-kawan 10 channel yang pertama. Saya akan sebutkan 10 lagi kemudian, tapi sebelum itu saya mau bawa kamu bercerita dulu. Sebenarnya kita buat video di YouTube ini untuk apa? First of all, memang kita berniat untuk monetize kan, tapi di satu saat masa kita sedang berjuang untuk kena monetize, kita mau kasih cukup 1000 subscriber, kita mau kasih cukup 4000 jam tayang, perjuangan itu sangat susah, sebab kita bukan artis. Sekali lagi saya maklumkan kita bukan artis, jadi kita macam minta sedekah untuk orang view video kita, macam minta sedekah untuk orang subscribe channel kita, dan itu wajar. Enggak payah kamu malu, kamu kasih tebal saja muka kamu. Ini lebih kurang tips lah ini. Kamu kasih tebal saja muka kamu, kasih share lah video kamu di mana-mana, share personal message kah di WhatsApp, share di personal messenger kah di Facebook, DM kah di Instagram, ataupun kamu boleh pakai juga kamu punya media sosial yang lain untuk bagi link terus direct ke YouTube kamu. Jangan malu-malu untuk kejar kamu punya target. Saya dulu malu, jujur saya cakap, saya malu dulu mau share orang saya punya video. Saya takut orang ketawa, saya takut orang anggap remeh. Tapi saya semakin hari macam saya semakin belajar yang kalau saya malu saya tidak dapat apa-apa. So saya share. Dan jujur saja saya cakap, tidak semua orang ada keluarga yang menyokong karya kita sebagai YouTuber.
saya sendiri mengalami perkara itu, dimana mungkin saya ada 100 orang ahli keluarga besar, tapi yang menyokong saya mungkin 10 orang saja begitu contohnya. Dan itu kadang-kadang buat kita jealous juga sama orang yang dia punya keluarga sanggup pasang 10 handphone dorang mau view, dorang punya ahli keluarga punya video mau kasih sampai 4.000 jam tayang. Mungkin adik saya dan adik ipar saya mungkin akan rajin view, dan saya dapat juga laporan yang mami dan dadi saya pun tengok juga video saya kadang-kadang. So kind of thankful juga lah, sebab ada juga dorang menyumbang menit, mungkin tidak sampai jam tapi at least ada menyumbang menit kepada saya punya jam tayang. Jadi kamu jadikan itu sebagai pengajaran, walaupun mungkin keluarga terdekat kamu tidak sokong kamu, tidak support kamu tapi jangan risau, dunia masih luas, masih banyak lagi subscriber yang boleh subscribe channel kamu dan boleh view video kamu. Oke, kita pergi kepada yang nomor 11 sehingga nomor 20. Nomor 11 Cikgu MJ Headhunters. Dia punya channel ini banyak buat art, lukisan begitu. Yang ke-12 Mami Official. Yang ke-13 Fauzi. Yang ke-14 Elvin Kent 06. Yang ke-15 Angler SZU. Yang ke-16 MVM Channel. Yang ke-17 Alex The Channel. Ke-18 Dre Priest Dev, kawan baru nih. Ke-19 NIE. Yang ke-20 Yoki Suzy geng, dia bilang. Dia punya YouTube selalu, dia punya video selalu dia cakap hello geng, geng dia bilang kayak itu ya. Jadi kamu jangan lupa follow dorang si Yoki Suzy ya. Untuk 2 ekstra yang saya sebutkan tadi, ekstra yang pertama channel Kari Rinabus, bacaan bahasa English untuk Kari CURRY, pas itu Rinabus. Dia macam, saya paham kenapa ini Kari Rinabus nih jadi dia punya nama channel, sebab si istri ialah seorang yang berbangsa Rungus, suaminya pula berbangsa India, so they eat curry, dan Rinabus mungkin makanan orang Sabah kan. Saya punya begitulah, saya punya pemahaman begitu. Tapi orang punya channel ini menarik, gabungan 2 budaya, dua kaum, bagi saya menarik. Jadi saya syorkan kamu untuk pergi subscribe dia dan pergi cek dorang punya YouTube. Ada juga pengalaman dia bersalin guna vacuum. Kalau saya sendiri mau cerita pasal pengalaman bersalin, rumit, tapi saya cerita sekarang. Oke, next untuk 2 extra channel kita ada channel yang terakhir Rosabi Sabahan Channel. Dia punya channel nih, channel cover lagu, suara dia sedap gila. Rugi kamu kalau kamu tidak pergi cek channelnya. Mau pergi bersahabat dengan semua channel yang saya sebutkan dari nomor 1 sampai 20 dan 2 ekstra tadi. Pastikan kamu amankan durasi 3 menit ke atas, baru kamu komen, like video, dan juga subscribe channel dorang, sebab itu yang paling itulah yang cara paling lengkap untuk kamu membantu kamu di YouTube, untuk mengelakkan juga kamu punya komen masuk di ruang spam. Sebab biasanya kalau kita punya komen masuk spam, orang tidak akan percaya kita. Tapi saya shock sekarang nih kan, walaupun orang tengok habis, kalau dia punya komen ada menyalahi undang-undang YouTube, mungkin masuk spam juga. So bercerita balik pasal cerita mama dan melahirkan. Pengalaman saya bersalin dari anak pertama sampai keempat tuh agak rumit juga. Saya tidak pernah seizure, saya tidak pernah operate, tapi pernah hampir dua kali hampir. Pertama anak yang kedua itu, dan yang anak yang ketiga, sebab yang ketiga itu dia mau terbirak sudah di dalam, dia keluar saja terus tai dia pun keluar sekali tai dia. Jadi yang pertama itu sebab dia overdue, lebih hari 3 hari daripada due asal. Bila yang 1 hari itu, hari ketiga sudah dia tiba-tiba tidak bergerak di perut saya. Bila saya pergi cek di klinik tempat saya berklinik tuh, dia cakap memanglah jarang gerak, sebab kan dia besar sudah, dia bilang. Jangan kau risau, dia bilang. Tunggu sejak keluar tanda sakit beranak. Saya tiada tanda sakit beranak masa itu, padahal sudah lebih 3 hari daripada due. So dijadikan cerita, saya pergi hospital sebab suami bilang bagus kita pergi hospital. Saya ada perasaan yang tidak bagus, dia bilang suami saya juga sendiri sebenarnya ada perasaan yang tidak bagus tentang itu perkara. Sampai di hospital dokter scan dan dia dapati jantung baby lemah sudah, dan
Pada masa itu dia cakap oke, kita induce maksudnya paksa bersalin masuk obat di bagian bawah. Dia akan paksa untuk kontraksi supaya terus nanti anak boleh lahir secara normal. Tapi bila dia kira scan timbangan anak, lepas itu dia tengok saya punya badan, saya rasa kau kena operation Caesar, dia bilang. Sebab anak kau lebih 3 kilo, kau punya badan begini tinggi, mungkin anak akan tersangkut bahu dia di mana-mana kau punya tulang, mungkin tidak akan dapat bukaan yang normal, dia bilang. Sebab anak kau lebih daripada 3,2 kilo, kau tidak boleh beranak lebih dari 3 kilo, dia bilang dokter. Jadi saya pada masa itu saya punya insting, suami saya tentara ya kawan-kawan, kalau dia ini tentara, dia tidak boleh lama-lama tunggu kita, dia tidak boleh tunggu sampai sebulan kita lepas sehat baru dia jalan, tidak. Saya takut nanti masa saya berpantang baru 2 minggu dia habis sudah cuti, terus dia tiba-tiba outstation, jadi saya macam mana kalau saya tidak sehat. Jadi itu yang saya pikirkan sebenarnya, dan saya tidak setuju untuk dijalankan pembedahan. Saya sign surat, kami dengan suami sign surat yang saya akan menanggung sebarang risiko, kami tidak akan menyalahkan dokter kalau ada apa-apa jadi dalam kelahiran normal. So saya memang berserah pada Tuhan sejak pada masa itu, dan saya yakin saja dengan isi hati saya yakin dengan saya punya insting, firasat perasaan saya sendiri, dan suara yang di hati dia bilang, oh, beranak saja biasa, semuanya akan selamat, dia bilang. Jadi saya yakin itu ialah suara daripada mungkin bisikan dari Roh Kudus ataupun bisikan dari Tuhan, begitulah. Dan pada masa saya mau beranak tuh memang betul lama sangat proses dia, 2 jam dari pecah air ketuban, 2 jam baru saya bersalin dia. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun lemah, sudah dia tidak dapat tolak kepala dia ke bawah. Jadi saya dengan sepenuh tenaga, dan nurse pun tolong tolak sudah perut saya. Selepas 2 jam bergelut 7 cm 8 cm baru saya bersalin. Itu pun semasa saya bersalin anak yang pertama itu, memang orang bilang dia tidak nangis, sudah biru sudah muka dia, sebab rupa-rupanya dia terlilit tali pusat dari sini, pusat dia sampai sini belilit betul-betul. Saya nampak dorang kasih begini, saya nampak kan tuh, saya terkejut. Terus saya tidak sudah ingat yang sakit, saya bersalin, saya menangis, sudah takut, sebab takut anak mati, jujurlah takut anak mati masa itu. Sebab saya anak pertama perempuan, yang lahir itu anak lelaki, dan saya dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu saja masa itu saja yang saya mampu cakap masa itu. Terus anak saya karena bawa dorang gunting tuh pusat, pada akhirnya itu dokter pukul dia punya punggung, kan dia nangis. Lepas dia nangis terus karena bawa pergi mana itu ruang pemeriksaan kah ya, kalau saya tidak salah ruang pemeriksaan. 2 jam kemudian baru dia akan antar balik tempat saya. Perasaan masa itu, kalau kamu pernah rasa begitu kan, kamu tahu tuh rasa ada yang bercerita pun macam mau menangis sudah. Dia anak dia sajalah satu-satunya anak lelaki saya, yang lain semua perempuan. Pergi kepada cerita kedua saya, dimana saya hampir juga kena operation, sebab si Liska itu masa saya beranak dia punya size tidak besar kawan-kawan. Saya tahu saya hamil dia pada masa 4 bulan sudah, sebelum itu saya tidak tahu saya mengandung. Jadi cerita dia, saya pergi hospital sebab ada keluar tanda, ada keluar lendir yang berdarah lah. Jadi saya pergi hospital, dokter bilang oke, 3 cm sudah admit. Jadi saya admit lah di ward 1. Tapi sepanjang saya admit itu, bukaan terlampau lambat terbuka. Walaupun saya jalan-jalan 1 hari di hospital, di ward tuh saya jalan-jalan, tidak juga terbuka, tidak banyak terbuka. Terus akhirnya ada 1 kali tuh saya rasa macam lain, ada macam cairan keluar di bawah. Saya pergi cek di tandas, ada hijau keluar. Ada, kan kita pakai pad wanita, jadi dia punya kegunaan supaya kalau ada cairan yang berwarna keluar dari badan kita akan kena kesan. So kalau kita pakai spender nanti kadang-kadang dia takut tidak akan nampak kan, jadi kita pakai pad. Bila pakai pad saya nampak ada cairan hijau keluar, saya kasih tahu nurse, terus nurse bilang oke, kita tolak kamu pergi di dewan bersalin, sebab mungkin ini anak kamu sudah berak di dalam perut, jadi ini bahaya, dia bilang. Sampai di bawah dokter induce saya, dia masukkan obat dulu melalui bawah. Kemudian 2 jam kemudian saya masih di dalam 6 cm. Dokter induce lagi pakai air, dia induce pakai injection, sudah dia taruh di sambungan tuh, panggil apa itu, dia induce guna drip sudah. Lepas tuh selepas saya induce pakai drip itu,
1 jam kemudian begitu, 1 jam kemudian baru ada macam kontraksi kuat tiap 2 menit. So dokter bilang kalau dalam masa setengah jam nih kamu masih belum sampai 9 cm atau 10 cm, kita akan sediakan bilik seizure, sebab anak kamu sudah dalam keadaan bahaya, lemah sudah jantung dia, dan ada cairan keluar yang warna hijau dari rahim kamu. Itu tandanya anak berada dalam keadaan yang tidak bagus, bilang dokter. So saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya sentiasa, asal saya beranak, saya tidak mampu cakap banyak, saya selalu Tuhan tolong saja. Dan akhirnya pada masa suami saya masuk di labor room di Dewan Bersalin, dia datang dengan mudahnya saya bersalin. Betul cakap orang, mungkin anak saya yang ketiga itu dia tunggu bapak dia masuk untuk bantu saya bersalinkan dia. Tidak sampai 2 menit saya push terus dah keluar. Tapi mengingat muka suami pada masa itu lucu juga, sebab dia yang dia yang pucat saya macam mau tuh, saya mau kasih hilang sakit. Oh, laki saya dia pula macam dia yang pucat, dia pijit tangannya. Oke sayang, you can do it. Nah, lebih kurang begitulah dia sekarang. Tapi lepas yang saya tengok sudah tangannya saya lepas, dia pijit lepas saya beranak, nah biru, dia pijit betul. Mungkin dia pun tidak sadarkan, mungkin dia pun sama ada dia takut, excited, ataupun kesian, ataupun mungkin dia pun mau bagi semangat juga pada masa itu. Begitulah pengalaman saya yang hampir-hampir kena seizure. Pengalaman lain saya akan kongsikan lain kali lagi. Terlalu panjang sudah video saya. So thank you guys karena setia menonton saya di part 10. Temui rekan YouTube Anda di sini. Kita semua mau kejar subscribe yang banyak, kita mau view yang banyak. So kita saling bertolong-tolong. Terima kasih guys. Stay tune untuk next video saya lagi. Siapa yang baru pertama kali hadir di channel saya, tolong kamu like video ini untuk saya lebih bersemangat lagi berkarya, dan kamu subscribe juga, tekan loncengnya supaya next video saya kamu akan mendapat notifikasi dan terus menonton video saya yang terbaru. Terima kasih, salam damai, salam kopi susu, dan have a nice day.